Nama Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom. Shalom. Kita percaya pada pagi hari ini kita ada semua akan kebaikan Tuhan, amin. Walaupun kita berada di rumah, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap nyata. Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Ialah Tuhan di siang hari ini, kami bersama hati kami untuk kami boleh memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami doa pada siang hari ini Bapa, bagi setiap jemaat-jemaat-Mu, sebagai anak-anak-Mu JKI, MCC Tuhan, yang berada di rumah Tuhan, baik di sini Tuhan, kami doa setiap kami disayang oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan di siang hari ini, biarlah nyatakan terus kuasa-Mu Tuhan Yesus, proteksi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami tolak semua Yesus hingga pada siang hari ini. Kuasa menolak penyakit sampar, menolak patakan Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada mujizat, di dalam Tuhan ada kesembuhan. Terima kasih di nama Tuhan. Datang sama Tuhan pada siang hari ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa curah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama datang sama Tuhan, tidak pernah ku ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Katakan meski langit tanpa curah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Angkat tangan, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lagi kita katakan takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan, Engkau perisai, Engkau segalanya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan, kami sembah. Angkat hatimu sembah Tuhan pada pagi hari ini. Angkat puji yang lebih semudah hari ini. Kami sembah, kami puji Yesus Tuhan. Kami percaya. Terima kasih kiranya. Haleluya. Engkau kekuatanku Tuhan, Engkau perisai kami, Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di siang hari ini Engkau Allah yang mengerti atas setiap perkara kami Tuhan Yesus. Sekalipun di tengah badai himpitan, kami tetap percaya bahwa Allah mengerti atas setiap pribadi kami. Allah peduli atas setiap keadaan kami pada siang hari ini. Mari saudaraku, pada siang hari ini angkat tangan sama Tuhan, angkat tangan sama Tuhan lebih sungguh lagi. Haleluya, haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Allah mengerti, kata Allah peduli. Ini percaya kami Tuhan, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak
Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Bertepuk tangan bagi nama Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah siang hari ini Kau mengerti akan setiap pribadi kami Tuhan. Kami percaya Kau memenuhi setiap kebutuhan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di siang hari kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah di siang hari ini kami mau bangkit bersama dengan Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan ada kebangkitan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Dalam nama Yesus yang disayang Tuhan kita katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan dong bagi nama Tuhan. Kita berpujian bagi Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Mari sama-sama kita syukur. Hey. Mari sama-sama kita sama Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Ayo kita berjemaat. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kata bangkit serukan. Hey, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Dengan percaya katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yang percaya sama-sama. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Dengan imanmu kita kata sama-sama. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh, yang diberkati sama-sama. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita percaya nama Yesus kota benteng kuat. Amin saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa nama Yesus kalahkan semua musuh, bahkan penyakit pada siang hari. Puji nama Tuhan. Mari siang hari kita, siang hati kita untuk kita hendak dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang, Pak Pendeta Raja Peter. Siang hari ini kita satu hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita rela selaku Ibu Gembala kita pada hari dia firman hari ini. Firman Tuhan, mari kita satu hati, kita tunduk kepala. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Kami percaya, kami mau bangkit dalam keterpurukan kami Tuhan. Kami tidak mau tinggal diam, tetapi kami bergerak bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di siang hari ini, biarlah Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami tetap memasukkan dalam hadirat-Mu Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, dalam hadirat
kiratan dan kelepasan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami biarlah pada hari ini firman Tuhan akan semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus yang disayang, yang diberkati Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama, amin. Buka hati buat Tuhan pada siang hari ini. Kita bersembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Angkat tanganmu sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh kita akan ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama kita ku yakin, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa, silakan berasi dalam hari ini, dengan bahasa hari tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, karena ku yakin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Bapa untuk karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Kami masih sehat saat ini Tuhan. Kami bersyukur Kami masih kuat. Kami bisa ada bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk semuanya Bapa. Karena kami tahu kami anak-anak-Mu tidak pernah Kau tinggalkan sedetik pun. Makasih Tuhan Yesus kalau hari ini Tuhan Engkau telah bajak hati kami dalam pujian penyembahan. Engkau telah persiapkan hati kami dan pikiran kami di saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua masing-masing yang berada di
di rumah, bahkan siapapun yang menyaksikan program live streaming kami Tuhan, lewat ibadah raya di Facebook page JKI Manahan Community Church Tuhan, Kau urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, agar saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap ditegur, kami siap dikuatkan, kami siap dihibur Tuhan lewat firman-Mu saat ini. Tutup bungkus kami semua jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala roh-roh yang menghalang pengenalan akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami di saat mendengarkan firman-Mu Tuhan, benih firman-Mu ini tertanam baik dalam hati dan pikiran kami Bapa, agar melalui firman ini kami semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami setiap harinya. Makasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, kami berdoa buat hamba yang telah Engkau percayakan saat ini Tuhan untuk membagikan firman, untuk menyampaikan isi hati-Mu saat ini. Engkau rapi, tubuh bungkus hamba dengan kuasa Roh Kudus Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba tidak punya apa-apa, hamba hanya Allah Tuhan yang Kau percayakan saat ini. Kau kosongkan diri hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Kau yang berkuasa atas hamba saat ini Bapa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Hanya kemuliaan-Mu yang nampak Tuhan, hanya perkataan-Mu Tuhan yang akan disampaikan saat bibir hamba di dalam nama Tuhan Yesus, agar setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba berasal daripada-Mu Tuhan, yang Kau izinkan hamba ucapkan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan penyampaian firman pada hari ini Tuhan dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja Tuhan. Kami akan melakukan bagian kami untuk menyampaikan firman, kami akan melakukan bagian kami untuk mendengarkan firman, dan kami serahkan kepada-Mu sisanya Tuhan. Biar Engkau yang bekerja dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita bisa saat ini bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca kitab yang terdapat dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, tolong baca firman ini dengan suara yang kedengaran, agar di saat kita membaca firman, telinga kita mendengar, kita semakin dikuatkan, iman kita semakin ditumbuhkan. Kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 25 sampai 34. Perikopnya adalah hal kekhawatiran. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sekarang ini, kita sama-sama tahu apa yang terjadi sekarang.
tidak bisa menutup kemungkinan kita sebagai manusia, atau bisa dibilang manusiawi kalau kita khawatir. Manusiawi kalau kita khawatir. Itu yang sering diungkapkan oleh orang-orang. Tapi kita harus yakin dan percaya kalau kita ini anak Tuhan, amin. Jelas dalam firman Tuhan di Matius 6 yang sudah kita baca tadi, kita ini tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus loh yang menyampaikan. Di Matius 6 itu adalah, kalau di Alkitab ya, kita buka Alkitab digital kita, Matius 6 itu semuanya hurufnya merah. Dari ayat 1 sampai ayat 34. Itu semuanya hurufnya merah. Hurufnya merah berarti Tuhan Yesus. Jadi semua itu perkataan dari mulut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kemarin saya membagi di grup jemaat tentang Matius 6. Matius 6 semuanya. Ayat 1 sampai ayat terakhir. Nah, Matius 6 ayat 1 sampai terakhir ini, Matius 6 ini mulai dari pertama ayat 1 hal memberi sedekah, kedua perikop kedua hal berdoa, perikop ketiga hal berpuasa, perikop keempat hal mengumpulkan harta, dan terakhir perikop terakhir yang kita bahas sama-sama sekarang adalah hal kekhawatiran. Bapak Ibu, Matius 6 ini saya sepertinya diingatkan Tuhan, kita harus memahami. Kita harus memahami. Ini ada rangkaiannya ya. Kenapa Matius 6 pertama adalah memberi sedekah dan selanjutnya. Tapi kita tidak akan membahas itu karena terlalu panjang. Kita hanya membahas hal yang terakhir saja, tentang hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran yang sekarang sedang melanda seluruh dunia. Bapak Ibu, saat ini saya membagi sekarang mengenai cara mengatasi kekhawatiran. Cara mengatasi kekhawatiran ini sangat luas Bapak Ibu, tapi akan saya sampaikan sebatas apa yang saya mampu dengan kekuatan Roh Kudus ya. Pertama yang saya pelajari, ada 3 hal untuk cara mengatasi kekhawatiran. Yang saya pelajari dan saya dapat adalah, pertama, kita bisa lihat di ayat 25 dan 26. Ayat 25 sampai 27. Pertama yang kita lakukan adalah menentukan prioritas yang tepat dalam kehidupan kita. Nanti Bapak Ibu baca aja di Matius 6 ayat 25 sampai 27 ini. Ini tentang prioritas. Jadi cara pertama untuk mengatasi kekhawatiran adalah kita menentukan prioritas yang tepat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, prioritas itu berarti kayak BCA ya, mana nasabah yang tabungannya di atas berapa ratus juta itu masuk BCA prioritas. Jadi prioritas itu adalah hal yang istimewa, hal yang utama, hal yang pertama. Tapi yang kita bahas sekarang adalah selain menentukan prioritas, kita juga harus tentukan prioritas yang tepat dalam kehidupan kita. Prioritas utama kita ini yang kita bisa baca ayat 25, saya bacakan ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu akan apa yang hendak makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi prioritas utama dalam hidup kita, dalam kekristenan kita adalah hidup kita sendiri. Jadi itulah prioritas utama yang kita harus tentukan sendiri. Yang kita tentukan dalam hidup kita adalah bagaimana kita memanage hidup kita. Pertama, bagaimana kita mengelola hidup kita. Hidup kita ini semua ya, maksudnya mencakup hal yang luas. Diri kita, karakter kita, semuanya itu termasuk dalam bagaimana kita memanage hidup kita. Walaupun makanan dan minuman juga itu penting, tapi coba Bapak Ibu pikir, yang paling utama hidup atau makanan, hidup atau pakaian? Pasti hidup dong. Kalau kita udah tidak hidup lagi, itu buat apa makanan, buat apa ada pakaian? Jadi yang pertama kita manage adalah hidup kita. Prioritas utama adalah bagaimana hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Bagaimana hidup kita ini untuk bisa taat sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Kedua, bagaimana hidup kita ini memuliakan Tuhan. Bagaimana hidup kita ini, melalui hidup kita ini, Tuhan itu dipuji dan disembah oleh siapapun. Bagaimana cara kita mengelola hidup ini agar Tuhan yang kita sembah, yang kita puji dan kita agungkan juga dipuji dan diagungkan oleh orang lain. Itu yang harus kita pikirin. Terus bagaimana cara
cara kita memanage diri kita agar hidup kita bisa menjadi berkat, prioritas utama. Jadi bagaimana kita caranya, Bapak Ibu yang sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, yang sudah Kristen dari lahir, sudah tahu dong bagaimana cara kita memanage hidup kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Sudah tahu dong bagaimana cara kita di sekolah minggu aja sudah diajarin bagaimana kita harus melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan adalah bersyukur. Bapak Ibu, bersyukur adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mengatasi segala hal. Mengatasi penyakit, mengatasi kekhawatiran, kita bersyukur. Nah, setelah prioritas utama itu, yaitu kita bisa memanage hidup kita dengan baik, untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau, untuk bisa taat sama Tuhan, dan bisa membuat orang lain bisa memuji Tuhan yang kita sembah, dan bisa membuat diri kita ini bisa menjadi berkat buat sesama. Orang lain bisa melihat, oh ada Tuhan Yesus dalam dirinya. Setelah kita bisa manage semua itu, baru kita tentukan prioritas kedua kita, yaitu makanan dan minuman. Bapak Ibu sudah baca kan? Burung di udara dipelihara sama Tuhan. Burung itu pernah nggak kita melihat burung mengumpulkan makanan? Yang ada saya tahu burung mengumpulkan jerami untuk bikin sarang. Jadi burung itu mengumpulkan jerami untuk menjadikan sarang buat anak-anaknya. Setelah itu dia ambil makanan, dikasih makan ke anaknya. Yang saya lihat di film-film animasi ya. Setelah itu besoknya dia cari makanan lagi gitu loh. Dia nggak pernah mengumpulkan makanannya, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tapi Tuhan beri burung-burung ini makanan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menentukan prioritas utama, yaitu hidup kita sendiri agar bisa melakukan apa yang Tuhan mau, kita mikir di ayat 26 tadi, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi Bapak Ibu, prioritas ini Tuhan juga membuat kita jadi prioritas utama buat Tuhan. Tuhan menjadikan kita prioritas utama. Kita yang lebih penting daripada burung-burung, daripada segala ciptaan yang di dunia ini, kita yang lebih penting. Jadi nggak ada alasan kita untuk khawatir. Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita yang telah menjadi prioritas utama Tuhan, yang telah Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memilih untuk khawatir, berarti kita menempatkan khawatir itu masuk dalam prioritas kita loh. Mau kita tuh menjadikan khawatir itu dalam prioritas. Kalau tiap hari kita khawatir, apapun juga itu, berarti kita masukkan khawatir itu dalam prioritas hidup kita loh. Bukan anak Tuhan banget gitu loh kalau khawatir itu jadi prioritas. Bapak Ibu, di ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Gak ada, Bapak Ibu. Yang ada, kalau tidak ada di dalam hidup ini, kita menjadi khawatir dan menjadi lebih baik. Bapak Ibu pernah gak merasakan khawatir dan menjadi lebih baik? Pernah gak di saat kita khawatir, aduh bla bla segala macam, kita ingat ini, kita ingat itu, dan kita menjadi feeling better gitu, menjadi lebih baik, perasaan kita yang lebih, tidak, gak ada satupun. Yang ada, khawatir itu membuat stres. Sekarang kan lagi disampaikan oleh WHO, oleh pemerintah, adalah menjaga imun kita supaya kita tidak terjangkit oleh virus COVID-19 ini. Nah, supaya kita tidak terjangkit, kita harus jaga imun kita. Kalau kita stres, imun kita pasti menurun. Otomatis virus itu gampang datang dalam tubuh kita. Jadi Tuhan itu tahu loh bagaimana cara, ya iyalah kita ciptaan Tuhan kan, amin. Jadi Tuhan tahu bagaimana cara kita bagaimana kita ini bisa menjaga tubuh ini supaya terhindar dari penyakit. Tuhan itu tahu persis. Jadi Tuhan kasih tahu di firman. Jadi terlalu sangat tidak bijaksana kalau kita yang sudah tahu firman, kalau kita yang sudah sering baca Alkitab, bahkan kita mungkin sudah baca Alkitab dari halaman 1 sampai terakhir di Alkitab, tapi kita masih khawatir aja dalam hidup kita.
Bapak Ibu, khawatir itu bisa membuat kita stres dan otomatis menurunkan imun kita. Kalau imun kita turun, kita gampang terserang COVID-19 ini. Jadi bijaksanalah kita untuk tidak khawatir, amin. Kemudian, khawatir ini menghancurkan sistem saraf loh Bapak Ibu. Kalau tidak puas nanti googling aja di rumah. Khawatir bisa menyebabkan apa aja, muncul tuh semua akibatnya. Nanti Bapak Ibu baca. Khawatir berdampak pada kadar gula darah sehingga berefek negatif pada sistem saraf. Sistem saraf kita jadi berantakan kalau kita khawatir. Kedua, khawatir itu bisa menyebabkan nyeri otot. Kalau sering sakit, ini sakit dari kepala sampai kaki, dan kita sering khawatir. Peningkatan hormon stres kortisol yang menyebabkan ketegangan pada otot ini sehingga jadi sakit kepala, sakit punggung, dan lainnya. Jadi hati-hatilah, nggak usah khawatir gitu. Terus khawatir ini buruk bagi kesehatan jantung. Hormon stres kortisol tadi yang tadi saya sudah sebutkan juga bisa menyebabkan pembengkakan pada pembuluh darah. Jadi Bapak Ibu, khawatir ini nggak akan ada satupun kita mengalami khawatir dan kita menjadi sehat. Nggak ada satupun kita mengalami khawatir dan hidup kita menjadi lebih baik, tapi akan menjadi lebih berantakan. Jadi kita milihlah untuk tidak khawatir. Kedua, supaya kita tidak khawatir, kita harus menetapkan standar hidup kita yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu, susah menetapkan standar yang benar ya. Tapi itulah yang Tuhan mau. Karena Tuhan tahu, ini kekhawatiran loh, membahas kekhawatiran. Tapi Tuhan mau kita menetapkan standar. Saya baca di Matius 6 ayat 28 sampai 32. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kita jangan sok tahu. Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Mengenai bunga bakung, kemarin saya penasaran bunga bakung itu seperti apa sih? Bunga bakung itu ternyata itu adalah bunga lili. Bunga lili ini, bentar ya, nggak kelihatan kali ya. Kalau kelihatan, bunga lili nanti searching aja di Google. Bunga bakung itu bunga lili. Bunga lili kalau di daerah saya di Manado di Tomohon, bunga lili itu namanya bunga krekeli. Semalam saya share sama teman-teman buat make sure aja. Ini bunga lili, bunga krekeli kan. Bunga krekeli ini adalah bunga yang paling mahal di Tomohon. Karena itu indah banget. Jadi kalian Bapak Ibu lagi pegang handphone nih, sekalian lah daripada penasaran, searching aja itu bunga bakung itu. Itu bunga bakung, kenapa Tuhan pilih bunga bakung gitu loh di firman? Karena memang indah banget bunga ini. Bisa ada, jadi bunganya warna putih, tapi di tengah-tengahnya itu tuh bisa ada apa namanya, kuncup-kuncup yang warna-warni. Jadi bunga bakung ini aja tuh sangat indah, tapi Tuhan bilang, Salomo udah tahu pasti semua orang kaya, raja luar biasa, tapi semua pakaiannya nggak ada yang lebih indah dari bunga lili ini, dari bunga bakung ini. Jadi kita nggak usah khawatir, Tuhan yang tahu segala apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu, standar hidup kita adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah standar hidup kita, karena itu yang Tuhan mau. Memilih untuk berserah total sama Tuhan. Bapak Ibu pernah jadi bayi kan? Kita lahir dari kandungan ibu kita khawatir nggak saat kita lahir? Waduh, aku mau minum susu apa ya? Aku mau makan apa ya nanti? Enggak kan? Kita percaya saat kita dilahirkan di dunia ini, yang kita tahu orang tua kita, mama papa kita akan kasih kita makanan, ibu kita akan kasih kita ASI. Begitulah harusnya kita hidup Bapak Ibu. Sebagaimana saat kita lahir, kita tidak tahu menau, pokoknya saya tahu saya harus makan. Demikianlah juga kita sebaiknya jadi orang Kristen, jadi orang yang takut sama Tuhan. Kita percaya bagaimana kita mengambil sikap, udahlah baik kita belum tahu apa-apa ya. Tapi di saat kita beranjak jadi 2 tahun, 3 tahun, udah lebih mengerti.
Emang anak 3 tahun bisa cari makanan sendiri? Oke lah, mungkin ada kok anak 3 tahun ada di jalanan sana, tapi dia percaya dia punya orang tua. Ada orang yang lebih tua di atasnya yang akan memberikan dia makan. Atau mungkin anak kecil yang dipakai oleh orang-orang di jalanan untuk meminta-minta. Tapi dia tetap percaya, dia pasti akan nurut aja kan apa yang dikatakan oleh orang yang lebih tua dari dia. Karena dia percaya sepenuhnya kepada orang itu. Demikian juga kita jadi anak Tuhan. Kita punya Bapa di surga. Kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa Allah. Ya nggak mungkin kan Tuhan biarkan. Dan kedua, tadi kan Tuhan bilang, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, dan apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, kalau kita khawatir, masa kita disamain sih sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Tuhan Yesus loh yang bilang sendiri, kalau kita khawatir, berarti kita sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lah kita udah Kristen dari lahir, udah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, udah mengalami mujizat yang luar biasa, pernah diselamatkan dari kecelakaan, pernah diselamatkan dari bencana. Ya masa masih khawatir akan makanan dan minuman? Ya masa masih khawatir akan pakaian? Jadi kalau kita mulai ada nih dorongan di hati atau di pikiran kita untuk mulai khawatir, ingat aja, waduh kemarin aja saya sembuh loh dari sakit parah. Kemarin saya aja bisa melahirkan dengan sehat. Anak saya tuh bisa tumbuh, anak saya bisa saya kasih makan. Sampai sekarang saya masih punya rumah. Sampai sekarang saya masih hidup di bawah atap rumah, bukan hidup di jalanan. Sampai kemarin, sampai saat ini saya masih bisa makan, walaupun hanya nasi dan garam dan minyak misalnya, atau telur ceplok atau telur dadar. Tapi kita masih punya beras kan? Ya masa kita harus khawatir sih? Jadi, yang saya dapat ya semalam, kalau kita khawatir, menurut saya kita mengejek Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di saat kita khawatir, kita mengejek Tuhan loh. Kita mengejek bahwa Tuhan gak bisa memenuhi apa yang saya butuhkan. Betapa jahatnya kita kalau kita yang sudah diberi segalanya sama Tuhan masih hidup seperti sekarang. Bukan salah satu orang yang terpapar di ruang isolasi di rumah sakit, tapi kita masih mengejek Tuhan dalam tanda kutip dengan kita khawatir. Kita gak percaya sama Tuhan. Coba nih ya, kita punya anak, terus anak kita ngomong sama kita, papa mah gak bisa kasih saya makan besok. Tersinggung gak jadi bapak? Tersinggung gak jadi ibu? Anak saya aja nih Noah, mama mah gak bisa masak ini buat aku. Aku tersinggung loh. Maksudnya tersinggung dalam arti, wah dia tuh kayak menyepelekan saya gitu. Padahal saya bisa. Tapi dia punya dasar untuk ngomong begitu. Karena mungkin dia lihat mama jarang di dapur. Nah begitu juga kita. Kalau kita khawatir, kita sama aja bilang, Tuhan mah gak bisa memenuhi apa yang saya butuhkan. Tuhan gak bisa kasih saya beras besok. Itu loh yang sedang kita katakan. Jadi jahat kan kalau kita khawatir Bapak Ibu. Jadi janganlah khawatir. Dan ketiga, bagaimana supaya kita cara mengatasi kekhawatiran? Kalau pertama tadi, kita menentukan prioritas yang tepat dalam kehidupan kita. Kedua, kita menetapkan standar hidup yang benar di mata Tuhan, yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan, agar kita tidak disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, agar kita tidak dikatakan sebagai orang yang mengejek Tuhan. Ketiga, kita mencari Tuhan karena cinta dan rindu akan Tuhan. Kita cari Tuhan bukan hanya melulu karena kita butuh pertolongan Tuhan. Please lah Bapak Ibu, kalau kita udah Kristen sejak lahir, kita udah mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan, dan kita menemui Tuhan hanya untuk minta-minta berkat, sadar diri aja. Itu keterlaluan namanya. Harusnya kita tuh datang menemui Tuhan karena kita cinta, karena kita rindu akan hadirat Tuhan. Bagaimana orang yang pacaran? Apalagi sekarang masa karantina, kayaknya orang pacaran-pacaran di luar sana jarang ketemu. Kayaknya rindu banget gitu kan ketemu pasangannya. Bingung punya pacar hampir. Hampir. Gitu. Paling kangen banget gitu. Nah gitulah kalau kita cinta sama Tuhan. Kita tuh sehari gak ketemu Tuhan dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan,
kita menemui Tuhan. Nah, milikilah rasa itu Bapak Ibu. Jangan melulu kita mau datang berdoa karena pengen minta ini itu. Kita udah siapkan list permohonan kita dari A sampai Z. Emang Tuhan itu supermarket? Kita nggak perlu kayak begitu. Kita baca di Matius 6 ayat 33 sampai 34, ayat hafalan dari sekolah minggu. Keterlaluan kalau kita sekarang masih khawatir dan masih memikirkan segala macam. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, mencari Tuhan karena cinta dan rindu akan Tuhan adalah, dan bukan selalu hanya karena butuh pertolongannya. Itu yang harus kita lakukan. Pertama yang kita lakukan adalah banyak diam dalam hadirat Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Kita nggak sia-sia loh setengah jam, 1 jam menyembah. Akan mungkin mikir, aduh menyembah Tuhan nggak ada musik, nggak ada gitar, nggak ada keyboard, kayaknya gimana gitu. Ya udahlah, kalau memang kan masing-masing punya cara sendiri ya untuk memuji menyembah Tuhan. Ada yang hanya duduk di mobil, yang sudah diam aja dan akhirnya berkomunikasi sama Tuhan. Ada yang pas berlutut aja berdoa langsung nangis merasakan hadirat Tuhan. Ada yang aku butuh musik dulu, ada musik dulu baru. Bapak Ibu, di YouTube itu banyak musiknya. Ya Bapak Bu, di YouTube kan ada orang yang lagi nyanyi. Ada kok file karaoke namanya. Kalau cuma pengen dengar instrumen, anggaplah kita ada gitar di sebelah, ada keyboard di sebelah. Bukalah itu YouTube instrumen dan kita mulai menyembah Tuhan. Anggaplah ada yang mengiringi kita menyembah Tuhan. Kita sering ngobrol sama Tuhan itu. Kalau kita sering duduk dalam hadirat Tuhan, otomatis kita jadi teman dekat Tuhan nggak? Kalau kita punya teman yang jarang ngobrol, yang hanya ngobrol di saat butuh doang, itu beda kan dengan teman yang kita ajak ngobrol, yang kita kangen sama teman kita itu. Kemarin Papa Noah ngomong, Noah itu video call sama Pak Guru. Karena kemarin Pak Guru mimpi Noah katanya. Akhirnya video call kemarin, papanya lagi mandi, Papa Noah video call sama Pak Gurunya. Terus Noah gini, Pak Mo katanya mimpiin aku ya? Iya, kangen ya? Gitu loh Noah. Saya langsung ketawa, pengen banget. Jadi dalam pikiran Noah, kalau Pak Gurunya mimpikan dia, berarti Pak Gurunya lagi kangen sama dia. Iya, Pak Gurunya kangen sama dia karena udah lama gak ketemu di sekolah kan. Dan mungkin sama teman-teman lainnya juga. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kalau kita punya rasa cinta yang besar sama Tuhan, kita pasti kangen akan hadirat Tuhan. Dan di saat kita kangen, gue mau berdoa dulu, gue kangen sama Tuhan. Nah, kalau kita sering ngobrol, istilahnya sering telepon sama Tuhan, kira-kira Tuhan kenal kita nggak? Tuhan ngerti nggak kita lagi apa kalau kita sering ngobrol sama Tuhan? Kadang kita kan gini, gue nggak mau minta apa-apa sama Tuhan, gue cuma pengen ngobrol, pengen curhat. Di saat kita curhat sama teman dekat kita, teman dekat sudah tahu dong apa yang kita butuhkan. Teman dekat sudah tahu dong apa yang kita rasakan saat itu. Demikian juga kita, kalau kita sering ngobrol sama Tuhan, otomatis kita jadi teman dekatnya Tuhan. Mau nggak Bapak Ibu jadi teman dekatnya Tuhan? Kalau mau, sering-seringlah ngobrol sama Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Dan di saat kita sering ngobrol sama Tuhan, otomatis kita bisa tahu maunya Tuhan itu lebih detail. Kita bisa tahu, nah gini loh, dalam hadirat Tuhan itu jangan melulu, oke pujian penyembahan iya. Jangan melulu minta-minta kan saya bilang. Mungkin akan suatu saat kita minta sih. Misal dalam udah mau ujung-ujung doa, kita pasti doa minta untuk diri kita kan. Tapi kalau kita diam dan kita mendengar suara Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau lebih detail. Kalau kita sering ngobrol, kalau cuma sesekali Senin Kamis mah susah. Rohnya susah nyambung. Terus kita bisa jadi tidak salah langkah karena sering dengar suara Tuhan. Kalau kita sering ngobrol sama teman kita tahu dong apa maunya dia, apa kebiasaan dia, makanan kesukaannya apa. Demikian juga kita kalau sering ngobrol sama Tuhan, kita bisa tahu maunya Tuhan apa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ketemu dengan Tuhan itu karena kangen sama Tuhan, bukan hanya pengen minta ini itu sama Tuhan, itu hal yang sangat indah. Otomatis kalau kita sering ngobrol sama Tuhan, apapun yang kita butuh, Tuhan pasti tahu. Nah kalau Tuhan udah tahu, pasti Tuhan penuhi. Ya nggak Bapak Ibu, amin.
Bapak Ibu, saya kemarin lihat video mengenai penderita COVID-19 yang di Amerika, dan mungkin juga sebagian udah tahu. Dia udah mulai lemah, kayaknya udah mau mati. Tapi ada yang Tuhan utus cleaning service untuk bisa menemui dia. Nah, akhirnya dia sudah mulai kuat setelah dikuatkan oleh cleaning service ini yang ternyata dulu hamba Tuhan yang pernah misi di negara mana itu. Akhirnya dia udah mulai kuat. Dan tahu nggak Bapak Ibu, yang sangat menarik bagi saya saat dia gini, malam-malamnya saya tuh pingin potato chip, french fries mungkin ya. Terus saya pingin Coca-Cola. Terbersit dalam hatinya seperti itu. Aku kok pingin Coca-Cola dan itu ya, potato chips katanya. Bener loh, besok pagi dibawain sama cleaning service itu. Jadi dia ingatkan kita, apapun yang kita ingat, ini pengen Coca-Cola sama potato chips, kebutuhan pokok enggak? Itu snack, itu cuma keinginan kita. Tapi Tuhan tahu loh Bapak Ibu, Tuhan tahu persis apa yang lagi kita pengen sekarang. Dan akhirnya Tuhan utus hambanya untuk bawain dia kentang itu sama Coca-Cola. Jadi itu sangat kecil kan sebenarnya, ya elah cuma pengen nge-snack doang. Kita bergumam dalam hati Tuhan kasih Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan bisa kasih itu sama salah satu penderita COVID-19, begitu juga dengan kita. Amin. Bapak Ibu, rasa khawatir ini pasti akan hilang karena kita berkeyakinan penuh kepada Bapa yang akan mencukupkan kita apapun kebutuhan kita. Bapak Ibu, seperti mana yang Tuhan berikan baru setiap pagi pada umat Israel di padang gurun, demikian juga kita harus belajar percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Bacakan di kitab Keluaran, mana itu dikasih Tuhan bukan dikasih hari ini buat sampai 3 hari ke depan loh, tapi buat hari ini. Karena besok akan ada mana yang baru. Karena di saat ada bangsa Israel yang menampung mana itu, besok udah penuh cacing. Jadi kita percaya bahwa kesusahan sehari pun hanya cukup untuk sehari, seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi besok tuh punya kesusahan sendiri. Jadi kita belajar percaya setiap hari itu tuh Tuhan pasti beri kekuatan baru, beri berkat baru pada kita. Jadi Bapak Ibu, cara mengatasi kekhawatiran yang saya bagi tadi adalah pertama, menentukan prioritas yang tepat dalam kehidupan kita, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kedua, menetapkan standar hidup kita yang benar di mata Tuhan, berserah sama Tuhan. Kalau kita sudah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, tidak sepatutnya lah saat ini kita masih khawatir. Dan ingat Bapak Ibu, saat kita khawatir, kita sedang mengejek Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa lakukan apa-apa buat kita. Dan ketiga, kita harus mencari Tuhan itu karena cinta dan rindu akan Tuhan, bukan melulu selalu hanya karena butuh pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk perkataan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menegur kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak sadar, atau mungkin kami tahu tapi kami pura-pura lupa Tuhan. Kalau di saat kami khawatir berarti kami tidak percaya. Kalau kami tidak percaya berarti kami sedang menyepelekan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Mulai firman-Mu hari ini Tuhan, biarlah kami makin dikuatkan, kami makin diubahkan untuk melakukan apa yang Kau mau Bapa. Kami cuma mau berserah, karena kami tahu di saat kami berserah, saat kami angkat tangan Tuhan, Kau turun tangan. Kami berdoa buat Bapak Ibu, buat semua jemaat, buat semua yang mengikuti ibadah live kami hari ini. Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, Engkau lebih tahu semuanya. Ajar kami semua yang mendengar firman saat ini adalah benar-benar percaya total sama Engkau. Karena di saat kami berserah total, saat kami penuh syukur, saat kami tetap terus bersuka cita, pertolongan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya Tuhan. Semua kami yang mendengar firman Tuhan saat ini, biarlah apa yang telah kami dengar saat ini Tuhan tertanam baik dalam hati kami, dalam pikiran kami Bapa, sehingga kami akan tetap terus mengingat kalau kami tidak perlu khawatir. Karena di saat kami khawatir, kami tidak akan membuat hidup kami lebih baik, tapi kami akan membuat hidup kami bahkan lebih buruk. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kuatkan kami, mampukan kami, ingatkan kami untuk tetap terus bertemu dengan Engkau Bapa dalam hadirat-Mu, agar kami semakin kuat dalam Engkau untuk mengatasi dan untuk
menjalani hidup kami di tengah wabah yang sedang kami alami di dunia ini. Kami berdoa juga Bapa buat semua anak-anak-Mu yang ada di muka bumi ini Tuhan. Engkau urapi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Penghiburan yang sejati menjadi bagian-Mu. Apapun yang akan kami alami besok Tuhan, kami hanya serahkan dalam tangan-Mu karena kami tahu Engkau yang akan ambil alih semuanya. Dan kami orang-orang percaya ini Tuhan, anak-anak-Mu tidak ada satupun yang akan terguncangkan. Kami dari semua yang mendengarkan firman saat ini, tidak ada satupun yang akan kelaparan, karena kami punya Bapa di sorga yang akan memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu. Segala firman yang telah disampaikan pada hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah dengar firman Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya di siang hari ini oleh firman Tuhan kita semakin kuat, amin. Kita percaya bahwa kekhawatiran tidak ada mujizat, tetapi waktu Bapak percaya ada mujizat. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam sakramen Gereja Kudus. Sahabat hati kita untuk kita terima Gereja Kudus yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sidang kita pada siang hari ini. Mari kita pujian bagi Tuhan siang hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom Bapak Ibu semua. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gembala tentang kekhawatiran,
Terlebih dengan contoh di mana ada orang cleaning service yang mengantarkan makanan bagi si sakit sesuai dengan apa yang digumamkan dalam hatinya. Orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan itu dia menggenapi apa yang firman Tuhan katakan, berdoalah senantiasa. Nah, gumaman kita itu adalah doa kita senantiasa, setiap saat kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan ya. Dan ini yang sering saya katakan kepada jemaat, bahwa saya sering berdoa dengan cara ngebatin. Nah, inilah ngebatin itu. Kadang kita ngebatin, Tuhan tuh mendengar. Dan ketika Tuhan mendengar, ya Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan rencana. Demikian juga dengan sebentar yang akan kita lakukan, yaitu perjamuan kudus. Kita bersatu dengan tubuh dan darahnya. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka minta apa saja, maka aku akan memberikannya kepadamu. Dan sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darahnya, saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama, dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing, kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan melayakkan kita untuk bersatu dengan tubuh dan darahnya, supaya Dia hidup di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Mari kita angkat roti ini. Bagi yang jemaat JKI MCC ya, yang sudah memiliki roti dan anggur perjamuan, rotinya boleh diangkat. Mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang digantung, yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, yang menjadikan kami diciptakan kembali segambar dan seperti Allah. Yang ketiga, dengan tubuhnya kami disembuhkan dari semua penyakit kami. Mulai hari ini kami tolak migrain, kami tolak sakit kepala, kami tolak kanker, kami tolak tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak vertigo, kami tolak terkapar di rumah sakit. Hari ini juga aku disembuhkan dari semua penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang ajaib. Mari kita makan. Inilah tubuh Yesus Kristus yang ajaib.
Terima kasih untuk tubuhmu yang sudah dipecah-pecah, supaya gereja kami bersatu. Terima kasih untuk tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan, agar keluarga kami tetap utuh. Terima kasih untuk tubuhmu yang dipecah, agar damai sejahtera kami pun tetap utuh. Terima kasih. Mari yang sudah menerima tubuh Kristus, kita angkat anggur ini, kita angkat bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah dari kayu salib, yang pertama, yang memberikan kami pengampunan, penebusan atas dosa kami, atas kesalahan kami. Mulai hari ini kami janji bertobat dan hidup dalam pertobatan. Selamatkan karakter kami Tuhan, selamatkan jiwa kami, selamatkan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak perceraian, kami tolak poligami dan poliandri. Hidup kami dikuduskan, disucikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya, kami disembuhkan dari semua penyakit kami. Mulai hari ini kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal, kami tolak sakit lambung dan sakit lever. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak bisa operasi, kami tolak terkapar di ruang ICU, kami tolak alergi, kami tolak semua penyakit kulit. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga aku disembuhkan dari semua penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar bahwa darah Yesus, perjamuan ini lebih dari roti mana yang turun di padang gurun. Hidup kami mulia, diberkati tanpa batas. Oleh karena itu, kami tolak kekurangan, kami tolak utang-utang pribadi, kami tolak resesi ekonomi. Kesusahan dunia tidak akan berpengaruh pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami dibuat Tuhan naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Kemanapun kami pergi dan melangkah, kebajikan, kemurahan menyertai kami. Tempat yang kami pijak akan diberkati. Hidup kami di bumi dibuat Tuhan seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk penyakit, semua kutuk penderitaan sudah diselesaikan, sudah digantung Yesus kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Mari kita minum. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Mari yang sudah terima tubuh dan darah, buka mulut, bersyukur, sembah karena kebaikannya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur ya Tuhan. Kami memuliakan. Kami memuliakan. Terima kasih ya Bapa. Oleh kuasa darah-Mu, Terima kasih Kau Tuhan. tebus kami. Kami percaya ya kekuatan-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Mari kita angkat lagu. Haleluya Tuhan, haleluya. Tanpa tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Pada hari ini Tuhan, di minggu terakhir bulan ini, kembali sekali lagi kami mau mengingat Engkau. Kami mau bersyukur akan hidup kami. Kami mau bersyukur dengan apa yang ada pada kami. Dan kami juga mau bersyukur untuk setiap pencobaan, ujian hidup yang Kau tempatkan di dalam hidup kami, yang mengajarkan kami bukan untuk bermanja-manja, yang mengajarkan kami untuk hidup disiplin, yang mengajar kami untuk hidup meneladani Engkau, sehingga kami pun layak untuk mati dan bangkit bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi juga diingatkan oleh firman-Mu bahwa hidup kami ketika kami khawatir, sebetulnya kami sedang menghina Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan tubuh dan darah kami percaya kami sudah diampuni. Ajar kami setiap hari untuk hidup lurus, untuk hidup benar, untuk hidup suci perkataan, suci perbuatan. Karena firman-Mu mengatakan orang yang sampai pada gunungnya Allah adalah yang suci mulutnya, suci tangannya. Amin. Kami imani itu Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kami berdoa Kau selamatkan karakter kami. Kau kikis kedagingan kami, sehingga kami tidak lagi memiliki keinginan akan dunia ini. Kami tidak lagi memiliki keinginan untuk dihargai. Kami tidak lagi memiliki keinginan untuk dipandang orang. Tapi kami hanya memiliki satu keinginan, yaitu menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kami akan menjalani proses dalam kehidupan ini. Proses yang tidak mudah buat kami. Tapi satu hal yang kami percaya, tongkat dan gadamu itu yang menghibur kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk ibadah yang sudah boleh kami laksanakan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga penghujungnya ini. Kami merasakan hadirat-Mu dalam firman, dalam perjamuan maupun dalam pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Sebelum kami menutup ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa negara kami. Kami mau berdoa bagi Indonesia ini. Tuhan, Kau melihat bangsa kami. Semakin hari semakin banyak orang yang bertambah karena terpapar virus corona ini. Tapi sekalipun demikian, sekalipun banyak berita-berita negatif yang kami boleh terima dari televisi, dari sosial media, satu hal yang kami imani, bahwa Yesus Kristus masih tetap ada dalam kontrol untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan, waktunya akan tiba bahwa kesembuhan ilahi akan melanda Indonesia. Kau menyelamatkan bangsa ini Tuhan dari cengkeraman virus.
Dan tidak hanya bangsa ini, tapi dunia juga yang terpengaruh akan virus corona ini. Kami nggak tahu apakah virus ini secara alamiah terjadi atau dibuat oleh tangan manusia. Tapi satu hal, Engkau mengizinkan ini untuk berdampak bagi dunia ini dan mengajarkan supaya kami lebih dekat satu sama lain. Mengajarkan gereja-gereja supaya tetap bersekutu bersama, merobohkan tembok-tembok denominasi, melaksanakan ibadah yang sebelumnya tidak pernah ada, yaitu ibadah online seperti ini. Semua yang Kau buat baik adanya. Dan kami percaya Roma 8:28 bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Amin. Sebab itu kami doa buat pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, serta wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan, mereka adalah pemimpin yang Kau pilih. Dan kami tunduk di bawah ketentuan atau peraturan yang sudah mereka tetapkan demi kesejahteraan kami. Sebab itu kami berdoa Tuhan buat bapak-bapak bangsa kami ini. Tuhan berkati mereka, jagai mereka sehat. Perjuangan mereka untuk membawa bangsa ini dalam kemajuan dari semua lini, kiranya Tuhan sertai. Segala hal yang mencoba menghambat mereka yang tidak berasal dan tidak datang dari Tuhan, kami halau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan semua pimpinan, menteri, DPR, MPR, dan sampai jajarannya, sampai yang paling bawah di RT RW kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, supaya semuanya boleh bersinergi untuk mendatangkan damai sejahtera bagi negeri ini dan memajukan negeri ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa juga untuk setiap gereja-gereja yang ada dimanapun di seluruh dunia ini, khususnya di Indonesia, yang adakan ibadah mungkin secara online seperti kami. Demikian juga dengan gereja Sion Community Church yang mungkin jemaatnya menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati gereja-gereja. Biarlah gereja-gereja bergandengan tangan memuliakan nama Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini, minggu pagi ini, Kau berkat. Amin. Khususnya mereka yang di pedalaman. Untuk Pak Bezi, Pak cabang kami yang akan ada di Nias, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Pak Farul yang akan mengembalakan Persekutuan Doa Mahanaim Community Ministry di Depok. Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan, sehingga apa yang dirintisnya mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Jagai hamba-hamba-Mu ini semua, supaya tetap berintegritas, supaya tetap memiliki karakter Kristus, supaya selalu berusaha untuk hidup sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami. Tuhan, Engkau yang membawa gereja JKI Mahanaim Community Church sampai pada hari ini. Kami percaya, sekalipun kami harus ibadah seperti ini, tidak mengurangi hadirat-Mu, tidak mengurangi kasih-Mu buat kami. Dan kami pun percaya Tuhan, ketika nanti kami berkumpul kembali, kami berkumpul dalam sukacita yang besar. Bahkan kami berdoa ada jemaat-jemaat baru boleh bergabung bersama kami untuk mempermuliakan nama-Mu bersama-sama. Kami berdoa dimanapun jemaat-Mu berada saat ini di rumah mereka masing-masing, baik ada yang bekerja juga, Tuhan memberkati mereka semua. Jagai mereka sehat, tidak satu pun terpapar virus corona dalam nama Yesus. Sehingga mereka bisa pulang dan berkumpul dalam rumah, dengan keluarga mereka, tanpa kekurangan apapun. Dan dalam shalom-Nya Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk papanya Bimo yang saat ini berada bersama dengan kami. Tuhan memberkati papanya Bimo, Kau jaga sehat. Sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga, Kau jadikan beliau imam yang kudus. Amin. Kepala keluarga yang baik bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Yang menjadi suami yang mencintai keluarga, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Pak Joni dan Bu Risma yang saat ini mungkin sedang sakit.
Tuhan, Kau tahu kami gak bisa buat banyak, tapi Engkau tahu bahwa setiap kami mencintai, mengasihi Pak Joni dan Bu Risma. Tuhan, sembuhkan mereka, jagai anak-anak mereka, selamatkan karakter mereka, selamatkan jiwa mereka, biar mereka pulih seperti sedia kala. Amin. Sehingga mereka boleh semakin bersungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Menyerahkan Pak Joni, Bu Risma, dan keluarga mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk sembako yang saat ini ada di hadapan kami, yang sudah kami persiapkan untuk dibagikan ke jemaat sebagai uluran tangan kami sebagai institusi gereja untuk memperdulikan jemaat kami. Mungkin ada yang kekurangan, mungkin ada yang perlu, supaya berkat yang boleh kami bagikan ini bisa sungguh-sungguh jadi berkat bagi mereka. Tidak banyak Tuhan, tapi kami percaya ini boleh menjadi berkat buat mereka. Oleh sebab itu kami berdoa bersama-sama untuk setiap sembako, beras, minyak, dan apapun yang dibagikan dalam paket-paket ini Tuhan, Kau memberkati, Engkau menguduskannya. Karena ini pun taburan dari jemaat-Mu, dari kami semua, untuk kami juga. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua setiap sembako ini menjadi berkat yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan kekuatan jasmani bagi setiap jemaat-Mu yang menerimanya, supaya mereka tetap semangat bahwa gereja memperdulikan mereka, bahwa gereja tidak mentelantarkan mereka, dan gereja juga menjadi saksi agar nama-Mu dipermuliakan di dalam dan melalui hidup jemaat. Menyerahkan setiap sembako ini ke dalam tangan-Mu untuk jadi berkat bagi mereka yang menerima, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini, dan kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, ibadah sudah selesai. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menguduskan engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Kiranya Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu kasih karunia, damai sejahtera. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, serta persekutuan yang manis, pertolongan, kuasa, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua jemput kita di awan-awan yang permai. Yang diberkati Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. 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 Baik Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Terima kasih bagi setiap yang sudah mengikuti. Dan saya akan memberikan pengumuman. Untuk minggu depan, ibadah dilakukan kembali secara online melalui akun resmi gereja di GKI MCC maupun di Instagram secara live, ya. Nah, kemudian pembicaranya adalah saya sendiri, disertai juga dengan perjamuan kudus. Kemudian untuk semua ibadah di tengah minggu ditiadakan sebentar waktu, dan nanti hari Rabu, jadi kita lihat secara tentatif hari Rabu atau Kamis kita akan komsel gabungan melalui aplikasi Zoom meeting ini, ya, supaya kita bertumbuh di tengah minggu untuk saling menguatkan, temu kangen, ya, dan saling memberkati dan menambah pengetahuan kita yang menggenapi firman Tuhan, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Kemudian pada hari Sabtu jam 7:30 atau jam 8 malam kita akan mengadakan juga di Zoom meeting untuk doa malam bersama. Saya berharap pada hari Sabtu banyak yang bekerja, mungkin libur gitu ya, yang mungkin bisa bergabung bersama kami. Karena kehidupan orang Kristen itu terletak pada doa.
Doa adalah detak jantungnya. Kalau Anda nggak rajin berdoa, ya hubungan Anda dengan Tuhan pun dipertanyakan. Bayangkan jika Anda dengan istri Anda di rumah, atau dengan suami Anda, dengan anak Anda tidak pernah bicara. Kira-kira anak itu akan tiru siapa nanti? Gitu kan? Mungkin dia akan tiru orang lain yang bisa diajaknya bicara. Begitu. Nah, demikian juga kita. Kalau kita tidak sering bicara dengan Tuhan, sering tidak berkomunikasi dengan Tuhan, nanti kita akan mengikuti orang yang dari mana suara apapun yang mau telinga kita dengar. Kalau itu Tuhan yang ngomong tidak apa-apa, kalau setan yang ngomong maka kita ikut dia. Gitu. Jadi kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi mari saya ajak semuanya untuk bisa ikut bergabung dalam doa malam. Untuk acara-acara lain masih ditunda, dan pada hari ini ya saya dan kemungkinan Pak Farul, dan nanti siang mungkin ada Pak Penatua ya, yang akan membagikan berkat dalam rupa sembako untuk langsung diantar door to door ke rumah Anda ya. Jadi akan dibagikan supaya semua ini boleh jadi berkat buat Bapak Ibu. Ini bukan kami di gereja kita mau gagah-gagahan seperti apa, tidak, tapi kami inilah bentuk kasih gereja yang seharusnya dalam masa seperti ini kami terapkan bagi jemaat, khusus hanya untuk jemaat di MCC. Demikian. Itu pengumuman dari saya ya. Kiranya Tuhan memberkati, kasih karunia Tuhan berlimpah atas kita semua. Selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Halo Olive.